Apakah kamu mencariku? Apakah kamu hantui? Aku sedang mencarimu. Cuma berdebat kecil. Jangan terlalu dipikirkan. Aku tidak tertarik padamu. HMPH, kamu tidak bisa bilang. Apakah kamu masih narsis super tak terkalahkan? Kamu taruh 10 juta hati. Aku tidak berarti apa-apa bagimu. Atau aku akan disambar petir. Lingkarkan tanganmu. Bertemu denganmu membuatku hancur. Sebelum kamu hancur. Kenapa kamu tidak menjelaskan tentang Guntur tadi? Menjelaskan apa? Ada apa yang perlu dijelaskan? Fenomena alam. Apakah serigala mengerti? Apakah ini perilakumu? Ini namanya cinta. Bertekad untuk menyakiti diri sendiri. Kalau begitu, bersikap keras pada dirimu lain kali. Apa yang kamu bicarakan? Akan ku jelaskan. Hanya ada satu alasan aku mengejarmu keluar. Kembalikan uangnya. Apa urusanmu? Kenapa ini bukan urusanku? Paman Li sudah menyerahkan sepenuhnya kepada agenku, ambil saja. Benarkah? Biarkan aku melihat surat pertunangannya. Kenapa kamu bicara omong kosong begitu banyak? Ambil atau tidak? Kamu suruh aku ambil, ya sudah aku ambil. Siapa kamu bagiku? Lalu siapa kamu, Paman Li? Kenapa dia mau uangmu? Ah, kamu punya uang kan? Apa maumu? Kalau kamu punya uang, kamu bisa menyumbang ke proyek harapan. Apa maksudmu? Kalau tidak, kamu kasih lebih. Tidak, tutup toko pencuci mulutnya. Ngobrol denganmu kasar. Paman Li sakit. Kita bisa lihat sendiri. Apakah kamu menyebut ini amal? Kami tidak membutuhkannya. Terima kasih, aku akan memberimu uangnya. Terima kasih. Kamu menunjukkan padaku apa itu rendah diri. Apa yang kamu bicarakan? Hei 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 hei. Apa yang kamu coba lakukan? Bawa aku pulang. Tidak, aku sudah mengemasi mobil. Di mana ini? Rumahku. Siapa yang bilang mereka akan datang ke rumahmu? Aku bilang aku akan kembali ke rumahku. Siapa yang berjanji akan membawamu pulang? Aku sudah memberimu semua uangku. Ya, perjalanan ini tidak membebanimu banyak. Hei, aku lelah, aku akan pulang. Lakukan sendiri. Kamu sangat tidak tahu malu, brengsek. Kamu pikir aku tidak bisa pulang tanpamu? Aku akan pulang sendiri. Halo. Halo. Aku ingin memesan taksi. Kenapa kamu tidak punya mobil? Terima kasih. Apa maksudmu? Kamu berani bertanya padaku. Aku basah kuyup seperti ini karena siapa? Hei, Minggir. ini rumahku. Aku tahu hujannya sangat deras. Aku tidak bisa masuk untuk menghindarinya. Yah, tidak juga. Aku beritahu kamu, Luciano. Aku menjatuhkan ponselku ke air. Aku baru saja datang padamu. Kalau tidak, jika kamu mengundangku, aku tidak akan Oh, datang. benarkah? Barisan tempat berteduh itu tidak apa-apa. Kasih uang. Bukankah aku sudah membayar uangnya? Itu uang mobil. Ini uang hujan. Orang macam apa? Turun.
menyalahgunakan seseorang dengan pura-pura menunjuk orang lain. Bukankah itu hanya uang? Ya, aku melakukannya. Hanya 20 yuan, tidak. Kurang ya kurang. Mari kita anggap ini bantuan untuk pengungsi. Hei, apa sikapmu ini? Aku terpaksa melakukan ini karena seseorang yang tidak bisa dijelaskan. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku hanya sakit. Aku tidak boleh sakit sekarang. Minggir. Rumah yang megah sekali. Wallpapernya pasti mahal. Sangat kaya. Sudah puas melihatnya. Pergi cuci setelah puas melihat. Selamatkan aku dari sakit dan meminta biaya pengobatan. Jangan khawatir, itu tanggung jawabmu. Aku tidak akan lembut. Bagaimana kamu ingin menanggungnya? Dengan 20 yuanmu. Hei. Aku menunjukkan pacarmu di rumahmu seperti ini. Tidak bisa salah paham. Bukan pacarku yang kamu lihat terakhir kali. Tentu saja kamu puas. Jadi kamu bisa menulis dengan percaya diri. Menulis dengan berani. Bukan pacarmu itu. Benar-benar bisa berpura-pura. Kamu sangat terbelah tentang ini. Kamu tidak akan tertarik padaku kan? Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Kamu adalah serigala. Aku benar-benar khawatir. Maka kamu bisa tenang. Aku tidak menganggapmu sebagai wanita. Studinya sangat indah. Gelombang sejati, narsis. Dan aku memasang foto diriku sendiri. Fotonya masih terbalik. Pasti foto dengan pacarmu. Lihat bagaimana kamu. Benarkah? Belum dicuci lagi. Kola jahe cincang panas di meja. Minum selagi panas. Bar. Kamu menderita. Kalau tidak, siapa yang akan menderita? Keracunan. Ada biaya. Ada pena dan kertas di sebelahnya. Tulis sendiri IOUMU. Aku bilang kamu bukan tipe seperti itu. Tulis saja bagaimana menulisnya. Tulis saja bahwa kamu berutang biaya mandi padaku dan uang untuk kola jahe parut. 500.500 totalnya. Hanya beberapa jahe untuk mandi. 500 begitu mendengar coke rusak. Kamu juga bilang ini adalah rumah mewah. Lingkungannya berbeda dan harganya tentu saja berbeda. Kamu tidak perlu menagih begitu banyak untuk rumah mewah. Kamu memeras kamu. Jangan minum. Apa yang kamu lihat? Apa yang bisa dilihat? Aku sudah melihat semuanya. Apakah itu bekerja sekarang? Tutup matamu untukku. Lupa mengingatkanmu. Ini rumahku. Kamu punya keluarga besar. Lihat kemanapun kamu mau.
Pria lajang dan gadis janda dalam satu ruangan. Tentu saja kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menagih kali ini. Kamu serigala yang berani sekali. Di mana bajuku? Aku ingin pulang. Baju sedang dikeringkan. Ambil itu, aku mau pulang. Kamu tidak licik kan? Aku beritahu kamu, Luciano. Kamu harus berani menggoda aku dengan kata-kata lagi. Aku akan segera memanggil polisi. Panggil polisi, oke? Aku akan meminjamkan teleponku. Polisi sudah datang, aku akan beritahu polisi. Wanita ini masuk ke rumah. Berpakaian minim, gagal menggoda, memerasku lihat siapa yang dipercaya polisi. Tenang. Ambil napas dalam-dalam. Tidak ada gunanya marah dengan preman ini. Apa yang kamu coba lakukan? Kamu terlalu banyak berpikir. Minum kaleng kola jahe itu dan pergi. Kamu gila. Aku kenal dia. Hahaha, kamu kenal dia? Pas banget, pas banget. Dah. Hei, kenapa kamu juga di sini? Tidak, jangan pulang. Sekarang kita berikan sambutan meriah. Wakil Presiden Senior dari Jaringan Kencan Jayuan, Tuan Kue. Halo? Hei, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu pikirkan? Sangat fokus. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang baru saja kamu katakan? Trance? Kamu jatuh cinta? Jangan mengutuk aku. Orang lajang dulu disebut bujangan, mewakili kegagalan dan ketidakberdayaan. Tapi sekarang zaman sudah berbeda. Menikah bukan lagi pilihan B. Bujangan telah naik menjadi raja kelima berlian. Itu sinonim dengan kualitas dan karakter. Mereka lajang, mereka jatuh cinta, mereka bercerai. Keluarga yang tidak menikah ini. Apa yang wanita inginkan darinya? Penampilan dan masa depan. Itu adalah harta keluarga. Apa yang kamu sukai adalah yang paling cocok untukmu? Bahkan takut akan perubahan setelah menikah. Karena itu beberapa dari mereka memilih untuk tidak menikah. Itu masuk akal. Tamu ini mendapat ulasan yang bagus. UPS, kamu bilang kamu menjadi pembawa acara ini setiap hari. Masih menatap roh itu. Apakah itu sangat cantik? Nah, itulah yang saya sebut observasi situasional. Bentuk apa? Pembawa acara pengganti cukup bersemangat. Saya belum melihatmu selama beberapa hari terlihat baik. Bersemangat. Aduh. Kamu hidup nyaman di sini dengan dalih terluka. Kenapa kamu tidak membiarkan orang menunjukkan diri mereka sendiri? Tidak tenang lagi. Takut orang mencoba merebut tahta. Mimpi kosong. Siapa aku? Bunga pertama dan Suyu dari stasiun TV kota ini. Ini adalah bisnis yang sudah aku kerjakan selama bertahun-tahun. Bisakah kamu diusir olehnya kalau dia bilang begitu? Aku bilang itu tidak mungkin. Beberapa orang. Itu kekuatan eksternal, kekuatan tengah. Apa ini namanya? Permukaannya terlihat sangat tenang dan terkendali. Sebenarnya aku sangat gugup. Wow. Hei. Cepat, aku tidak pergi. Keluar dari mobil sekarang. Aku?
Aku tidak pergi. Kamu bilang padaku Ham. Apa nomor telepon orang tuamu? Jangan pergi. Tidak, tidak. Oh, hei. Hei. Siapa kakak Liu Liulin ini? Dia adalah kakak ipar bodohku. Ini tidak mungkin 999 kan? Xiao Li. Hei kakak Jingjing. Benarkah itu kamu? Oke, dan siapa kamu? Aku Jin Kuo. Golden Valley. Kenapa kamu meneleponku dengan ponsel Xiao Li? Apakah kalian berdua bersama? Kalian berdua saling kenal. Aku cukup mengenalmu. Oh, jadi kamu mencari aku untuk sesuatu. Itu apa kamu? Datang cepat. Ben Chwakyu. Adik iparmu ingin berbagi kamar denganku. Untuk mengambil malam pertamaku. Hei, apa yang kamu bicarakan? Halo, Hei, Kakak, bagaimana mereka bisa bersama? tidak ada apa. 2 pasang potongan 209. Kalau ada yang salah, aku harus buru-buru. Jika suatu hari kita berdua bisa benar-benar bersama selamanya, kuharap kau bisa mengingat Kulong Mengking. Tidak ada cincin berlian mewah. Aku akan mengambil cincin kaleng sederhana ini, karena di hati Kulong Mengking, aku tidak peduli apapun. Hanya peduli padamu. Apa yang dikatakan Ibu Sino itu benar. Aku tidak tahan kalau kau tidak percaya. Wanita itu, dia melakukannya demi uang. Hanya untuk pria yang membesarkannya. Dia hanya bersamamu. Wanita seperti ini, dia tidak berhak bersamamu sama sekali. Dan kau tahu apa? Ibu berhenti bicara. Aku tidak percaya. Itu tidak mungkin. Aku lapar. apa itu haha? Ayo masih awal. Aku akan membuatkanmu beberapa hidangan. Oke, hei aku. Hei Hino Hino. Kau dengar ibu. Hino Hino Hino. Kau adalah satu-satunya harapan dan sandaran ibumu. Ibu memberimu yang terbaik. Akan membuat hidupmu lebih baik dari siapapun. Anak baik lupakan saja oke. Apa yang kau lupakan? Lupakan ayah atau lupakan Mengjing? Aku tidak mau, aku tidak mau. Aku tidak mau. Apakah ini seharusnya benar? Bagaimana kau tahu? Aku tebak. Bagaimana hidup dengannya? Hei hei bangun. Buah emas. Yo cukup sibuk. HMPH. Durian, tujuanmu mendekati begitu kuat? Hei, kamu tinggal dengan sepupumu. Ya kamu. Bagaimana kamu tahu itu? Apa? Kakakku masih di rumah. Jangan ganggu dia. Aku akan masuk sendiri. Sampai jumpa. Hei. Kalau begitu hati-hati.
Hahaha. Tidak apa-apa. Kamu orang baik. Orang yang baik. Orang yang baik. Kakak Jing Er. Masalah rumah itu. Diskon 20%. Diskon 20%. Hahaha. Pulang, ayo pergi. Hei, kenapa kamu minum seperti ini? Kenapa kamu minum dengannya? Wanita ini terlalu galak. Oh, aku hampir kehilangan nyawa. Dia bersikeras menikahiku. Kenapa kamu minum begitu banyak? 1 botol lagi. 1 botol. Tidak apa-apa. Ya Tuhan, apa yang terjadi ini? Siapa ini? Tidak apa-apa, tidak minum terlalu banyak. Mama, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak melakukan Tidur apa-apa. sekarang. Tidak apa-apa, tidur-tidur. Pergi-pergi. Bicara besok. Bicara besok, minum air. Hei Big Joe, bisa kamu urus dia sendiri? Oke. Aku pergi dulu. Oke. Pelan-pelan. Sampai jumpa. Oh, minum air. Uh. Sudah pagi. Selamat pagi kakak. Sangat kaya. Oke. Lembut dan enak. Oke. Tidak lihat itu. Kenapa kamu melihatku? Kenapa dia mengirimmu kembali? Ya ada masalah. Baru beberapa hari kalian sudah cukup akrab. Apa tidak apa-apa, siasati saja. Haha, aku menemukan bahwa kamu tidak punya kemampuan lain. Menggoda cewek itu hebat. Kami hanya teman biasa. Buat saja teman biasa. Teman biasa. Yah, baru beberapa hari. Kamu mabuk dan berpelukan. Kamu kenal dia. Kamu tahu siapa dia. Aku sudah bilang, dunia ini rumit. Jangan membuat segalanya terlalu sederhana, terutama untuk wanita, terutama kakaknya yaitu aku. Aku tidak peduli rumit atau tidak. Benar kakakmu, aku selalu cerah. Murah hati. Hei, bagaimana kamu mengatakan itu? Ya meskipun ada badai. Bagaimana aku bisa santai dan puas diri? Oke. Aku memperingatkanmu untuk menjauh darinya. Dia bukan orang baik. Dia mendekatimu dengan tujuan. Kakakku hanya ingin membeli rumah kita. Kemudian beri dia diskon 10%. Apa yang pingsan saat undian? Dia yang berjanji akan memberi diskon. Oke. Kemudian kamu menyerah. Aku tidak setuju dengan itu. Jangan-jangan kakak aku sudah janji sama orang. Bukan kakak aku tahu. Apakah kamu tidak menyukainya? Kalau itu wanita kamu harus waspada. Tapi sudah lama sekali. Kenapa kamu masih sangat kritis terhadapnya? Aku menargetkan dia. Siapapun bisa, bukan hanya dia. Tidak. Kak, kamu sudah setuju dengan ini. Kamu tidak bisa menarik kata-kata. Itu karena aku tidak tahu itu dia sebelumnya. Aku tidak peduli. Bagaimanapun aku bilang iya. Ini harus dilakukan. Kamu yang memutuskan.
Sudah online. Ah? Oh, ayah. Jadi kamu sedang kencan online? Apa? Aku sedang mencoba menyelesaikan hitungan. Apa-apaan ini? Berapa biaya perjalanan ibumu? Kamu serigala kecil bermata putih. Kamu bilang. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang bahagia saat bangun pagi ini? Siapa yang menghitung ini? Ini pinjaman. UPS aku menghitungnya harus 30 tahun. Kalau tidak kamu bahkan tidak bisa makan. Kamu? Kalau begitu jangan beli ya. Ibu tidak ingin melihatmu. Kencangkan ikat pinggangmu untuk rumah ini. Ah, itu pinggang itu seperti tawon. Itu masalah besar. Apakah gadisku masih penting? Apa itu mengencangkan ikat pinggang? Aku harus membelinya bahkan tanpa celana. Aku sudah memikirkannya. Aku harus membeli rumah sendiri. Dengan begitu kamu bisa hidup dengan tenang. Benar? Ya ampun. Gadisku masih berbakti. Itu hei. Ibu setuju. Ibu akan menabung sedikit uang di masa depan. Apakah kamu tidak akan bepergian? Kamu harus bepergian. Renangmu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu berbaring di sofa itu yang kamu bawa kemarin. Siapa itu? Adik Xiao Qiang. Siapa? Adik Xiao Qiang. Xiao Qiang, kecilkan suaramu. Bukankah dia baru saja memutuskanmu pergi ke acara beruang di Hong Kong? Apa maksudmu kamu memutuskan aku? Kita adil. Bukan perpisahan yang damai. Putus ya putus. Kalian sudah putus, kenapa masih rujuk lagi? Kecilkan suaramu, aku bilang ya. Cewek ini bukan tipe yang hemat. Aku akan bilang ke ibumu, jangan selalu melihat orang dengan kacamata kuda. Ah, aku janji sama Xiao Qiao untuk merawatnya dengan baik. Kacamata ibumu bening. Aku tidak akan bilang ke kamu. Aku sedang kerja. Baiklah, aku mau bilang sesuatu. Aku serahkan dia ke kamu. Ah, bersikap baiklah pada orang. Kenapa serahkan ke aku? Ah, kamu tidak takut aku akan memakannya? Kamu tidak sebesar itu mulutnya. Aku mau bilang sesuatu. Aku akan ajak dia kencan begitu kamu pergi. Lihat saja apakah aku bisa melakukannya. Tunggu dulu. Hei, bagaimana akhirnya Wu Sina memutuskan? Pada dasarnya, kamu hanya perlu memimpin dimulainya pembangunan. Apa itu pada dasarnya? Oh, rencana pembangunan kita masih perlu direvisi. Lalu harus disetujui lagi. Selama ini turun kamu bisa mulai bekerja. Kalau begitu biarkan desainnya cepat keluar. Jangan ditunda. Oke, aku mengerti. Oh, Palu. Ini aku diusi beberapa hari ini. Luangkan waktu untuk membuat rencana perbaikan. Tolong dilihat. Jika tidak ada masalah, aku akan beritahu departemen desain untuk mulai mengerjakannya. Oke, aku akan lihat. Jika ada masalah, kita akan bertemu lagi untuk membahasnya. Oke, aku akan keluar sekarang, Ham. Halo, Oh, Palu. Oke, mengerti. Sudah lihat ruang contoh kami? Desainnya bagus dan fungsional. Sudah lihat setiap bangunan? Semua menghadap tenggara. Jadi, sangat bagus dalam hal pencahayaan atau ventilasi. Sini silakan. Rumah kami semua 80 meter persegi. Direncanakan sesuai struktur 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Oke. Tapi bisa digunakan sebagai 2 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Terutama dari sudut ini menghadap tenggara. Taman jalan. Pemandangannya sangat bagus. Ah, apakah semakin tinggi lantai rumah ini semakin mahal harganya? Tentu saja. Tapi jika Anda memilih unit ini, tidak sama sekali. Karena di depannya sendiri, tidak ada bangunan tinggi. Ini menjamin bidang pandang yang luas. Apakah harga termurah di lantai 1 dan 2? Tolong bantu saya memilih 1 unit. Lantai 1 dan 2 terlalu rendah. Banyak orang di bawah yang bisa mudah mempengaruhi Anda. Baik, saya sarankan Anda memilih sekitar lantai 5.
Harganya terjangkau dan hemat. Lantai 5. Anda begitu. Jika tidak bisa bicara baik, dengarkan saja dia. Dia tidak bisa menggoyahkan Anda dengan saya. Ya bagaimana mungkin saya menyinggung teman bos? Hei, Oke. Hitung saja uangnya di lantai 5. Kontrak nyonya ini. Silakan bayar uang muka. Oke. Kenapa harganya begitu kecil? Diskon 20%. ya ini hanya diskon 20% untuk saya, hahaha. Bos Jin. Bos Jin ini mungkin tidak bisa. Kenapa tidak? Bos baru saja telepon dan bilang tidak ada tanda tangannya. Tidak ada diskon sama sekali. Tidak. Aku juga tidak bisa. Apakah ini rumah yang dibangun keluarga kita? Itu tidak masuk hitungan kan? Hei, tidak. Kamu lihat ini memang prosedural. Kalau begitu apakah kupon sebelumnya masih berlaku? Kamu bisa dapat diskon 10% untuk itu, atau tidak masalah. Untuk yang lainnya, tidak akan berlaku. Itu. Kalau tidak, jangan-jangan. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Jangan membahasnya, ikut aku. Ayo. Hei, Kakak, apa yang sebenarnya terjadi? biarkan saja. Kamu pulang dulu. Aku akan menghubungimu nanti. Oh tidak. Jika memang tidak bisa, aku akan membelinya dengan diskon 10% itu. Tidak. Tidak, aku bilang diskon 20%, ya 20%. Aku bisa menanganinya. Kamu begitu. Kamu pulang dulu. Aku akan menghubungimu nanti. Aku tidak mencari kamu. Apakah kamu menyesal? Aku tidak bermaksud mengambil keuntungan darimu. Tidak, masalah itu tidak ada hubungannya. Kamu pulang dulu. Pergi. Dan seterusnya. Apa kabar? Kakak. Kamu tidak berjanji akan memberiku kesempatan itu kan? Kamu sudah mengatakannya semua. Hanya sekali ini. Itu bukan contoh. Kamu berencana mengambil kepentingan perusahaan, pergi membujuk cewek lain untuk bermain. Apakah kamu merasa menyebabkan kerugian yang tidak perlu bagi perusahaan? Kamu bisa punya muka. Kakak itu ini. Perusahaan ini bukan milikmu sendiri kan? Lalu ada juga bagian ayah Chan-Chanku kan? Ketika ayahku tidak ada, bisakah aku membuat keputusan kecil untuknya? Golden Valley, aku bisa memberitahumu dengan jelas. Bagaimanapun keadaannya, aku tidak akan membiarkannya membeli rumah kita dengan diskon 20%. Jika kamu tidak menerima, kamu bisa menelepon pamanmu. Kamu mau berkelahi, aku bisa menelepon Hei. Aku minta dia membawamu kembali ke Amerika secepatnya. Bagaimana kalau kita nongkrong di sana? Aku tidak terlihat dan tidak terganggu. Kak, katakan padaku. Bahkan mati pun tidak ada gunanya kan? Kamu tidak bisa mati. Tentu saja tidak. Kakak. Kakak sepupu besar. Cium sepupu. Kamu tidak peduli dengan persaudaraan. Kamu benar-benar serius kali ini. Menyakiti hatiku yang muda. Kamu benar-benar terluka. Dan kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Halo. Masalah ini. Apakah benar-benar harus begitu tidak personal? Lucino. Apa kamu benar-benar tidak mengerti? Ditakdirkan untuk sendirian.
Halo Bos Jin. $200.00 untukmu? Lihatlah. Bos terlambat bulan lalu. Bukankah kamu memotong bonusku? Jangan memecahkan drum dan palu dan mengejar pukulan, oke? Aku tidak memukul. Ini adalah dorongan. Liu Lin, kamu juga orang lama di perusahaan. Performa selalu luar biasa. Aku juga sangat menghargaimu. Oke. Aku sebenarnya ingin fokus padamu. Tapi lihat kondisi kerjamu sekarang. Semakin sedikit semangat dalam bekerja. Apa masalahmu? Tidak banyak, ada hal kecil yang terjadi di keluarga kami baru-baru ini. Bos, aku akan segera memperbaikinya. Saya menyesuaikan sikap saya. Saya ingat. Dulu saya pernah menonton film. Itu yang tertulis di sana. Untuk seseorang yang tidak bersemangat bekerja, ada 2 cara untuk mengaturnya. Jika kamu sudah menikah, cepat pergi. Jika kamu masih single, maka cepatlah cari pasangan. Bos, saya akan segera memperbaikinya. Saya menyesuaikan sikap saya. Saya ingat. Dulu saya pernah menonton film. Itu yang tertulis di sana. Untuk seseorang yang tidak bersemangat bekerja, ada 2 cara untuk mengaturnya. Jika kamu sudah menikah, cepat pergi. Jika kamu masih single, maka cepatlah cari pasangan. Oke. Bos Anda keluar topik. Saya sedang berdiskusi dengan Anda. Solusi untuk kurangnya energi Anda, agar Anda bisa lebih fokus pada pekerjaan. Tidak baik bagi saya untuk lebih fokus pada pekerjaan. Maukah kamu menikah dengan saya? Tidak terlalu penting apakah kamu sedang jatuh cinta atau tidak. Bos, bisakah kita menghindari masalah privasi pribadi? Bagaimana sikap Anda? Saya hanya peduli pada Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, saya mengerti. Saya tahu salah. Saya pasti akan mengubahnya nanti. Harus bekerja keras. Saya kembali bekerja baik. Pekerjaan buruk. Tidak lempat. Jaga kedua ujungnya. Pria tua jorok. Halo, Apa yang dilakukan Kak King? ada kabar dari pekerjaan. Ya. Bayar uang muka di kantor penjualan kami untuk menyelesaikan formalitas. Diskon 20%. Ya. Hei. Serius? Jangan sampai sama seperti kemarin. Buat aku datang jauh-jauh sia-sia. Aku pakai kartu pelajar anak kita yang akan datang. Aku bersumpah padamu. Aku janji akan membuatmu senang membeli rumah. Pulang seperti kelinci. Terpercaya. Aku segera ke sana. Ah. Bos, aku pergi urus bisnis. Ini struk pembayaranmu. Simpan baik-baik. Terima kasih. Uang mukamu total 365.760 yuan. Bagaimana dengan sisanya? Selesaikan dalam 3 hari. Ke rekening perusahaan kami. Nomor rekening ada di halaman terakhir kontrak. Oke, aku paham. Lalu bagaimana cara membayar kreditnya? Aku akan ke bank untuk mengurus informasi kredit secepatnya. Biasanya aku akan membalasmu dalam 2 minggu. Jangan matikan ponselmu. Bank akan menghubungimu. Setelah kreditnya selesai, kamu bisa datang ambil kunci untuk pindah. Oh, begitu. Jadi semua dokumen sudah selesai? Oke, Terima kasih, Hem. aku akan mengantarmu keluar. Ya, sampai jumpa. Halo Sinogo. Lee Min Hei.
Tolong carikan otot dan tulang. Golden Valley. Ah, begini ceritanya. Jingwu sedang bertengkar denganku. Kurasa kalian biasanya akur. Dia pasti mau dengar perkataanmu. Tolong hubungi dia untukku. Cari tahu di mana dia. Bujuk dia untuk kembali. Apa dia mau dengar aku? Dia lebih dengar sama cewek. Sepertinya begitu. Oke, paham. Uhuh. Siapa? Hey, Jade, Human Camo. Kenapa kamu di sini? Shinocho pasti mengirimku ke sini. Kalau tidak, aku tidak akan repot memperhatikanmu. Kupikir kamu merasa kesepian di sini. Kehidupan emosional sangat menyegarkannya. Oke, Ah, sangat lembab. Cukup nyaman. Hei, apa aku akan menyiksa diriku sendiri? Aku menyebutnya menikmati hidup. lalu tuan muda, bukankah kamu memanggil dokter untuk pijat? Kerja sampingan. Oke, Benci. Berpakaian dan ikuti aku, jangan pernah. Otot dan tulang. Oke. Biar aku memberitahumu sesuatu. Selama manajer umum Lulu tinggal di rumah itu, tuan muda ini tidak akan pernah masuk ke rumah itu. Tuan kecilku yang manis, tampan, dan baik hati. Cukup beri aku muka. Tidakkah kamu memberi aku muka? Oke. Oke. Jika ada yang tidak bekerja di perusahaan di masa depan, aku bersumpah akan melaporkan Shinocho. Jangan. Kamu belum menikah dengan kakakku. Kamu hanya ingin merawatku seperti kakakku, kan? Omong kosong. Katakan apa yang ada di pikiranmu. Hei, biar aku tanya sesuatu. Kamu bilang itu hanya pria palsu kakakku. Apa yang kamu suka darinya? Jangan khawatirkan orang dewasa dan anak-anak. Jangan menggodaku. Aku setahun lebih tua darimu. Aduh, oke. Jangan bicarakan kekacauan itu. Peri. Jangan pakai. Jangan pergi ya. Aku punya dompetnya. Kalau kamu tidak pergi, aku akan search lagi. Semua kartu sudah dihentikan. Kamu harimau. Pakai baju dan pulang. Hanya penjahat dan wanita yang susah diurus. Kamu bisa kembalikan tasnya ke aku. Aku ikut kamu kasih ke aku. Kamu kasih ke aku. Wah. Banyak sekali wanita cantik. Begini caranya kamu menikmati hidup. Hei, kembali. Bukan kamu ini kenikmatan. Ini dia. Biar aku buka pintunya. Hei, bukan aku. Kamu pembohong berkaki dua. Oh, oke. Kamu dengar aku jelaskan. Jadi kamu pembohong. Kamu saudari-saudari balas dendam untukku. Oke, aku akan telepon. Master Jin, kamu masih ingat cara kembali. Aku seharusnya tidak berterima kasih karena kamu kasih muka jagung. Aku terpaksa. Kalau tidak, aku tidak akan kasih muka siapa-siapa.
Hei, tunggu. Mobil siapa? Aku mobilku. Mobilmu. Bukan yang ini kamu bawa kembali 2 hari lalu. Aku ganti. Kenapa kamu masih tanya aku kenapa? Kamu tidak peduli aku. Aku harus makan, aku harus minum. Aku harus menghabiskan waktu dan minum. Siapa yang peduli kamu bocah? Pergi ke kelas. Tidak. Kenapa kamu di kelas lagi? Jingu, aku sepupumu. Tapi ini sama seperti saudara laki-lakimu. Malam ini aku ingin membuka hatiku padamu. Mari kita ngobrol dengan baik. Ayo ngobrol. Ayo kita mulai. Hei, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu suka sama perempuan itu? Bro, aku tahu kenapa kamu begitu gelap. Kenapa hatimu begitu tidak murni? Aku tidak murni. Jangan terlalu rumit memikirkan sesuatu. Bisakah kamu melihat orang lain dengan mata yang lebih bersih? Aku dan si lesbian itu ya. Pertemanan yang sangat murni. Pertemanan murni. Ucapanmu sama sekali tidak meyakinkan. Kamu bilang cuma ketemu dia beberapa kali. Sudah berapa lama kalian kenal? Aku tidak percaya. Seorang pria akan berusaha sebaik mungkin. Diskon untuk perempuan yang tidak punya perasaan pada dirinya sendiri. Belum beli rumah. Hargai wajah yang robek dengan kerabatnya. Hei, pertemanan kalian cukup dinamis. Jangan panggil aku bro. Alasan aku membantunya, karena aku sudah berkomitmen padanya. Akan sangat memalukan jika kamu mengingkarinya. Itu tidak murni pria. Bukan pria. Dan kamu tahu apa? Oke, kamu berpikiran terbuka. Aku mengagumimu. Tapi kamu memperlakukan orang dengan hati yang baik dan jujur. Orang mungkin tidak memperlakukanmu seperti itu. Hei, kamu tahu betapa rumitnya perempuan sekarang? Mungkin dia mendekatimu untuk keuntungan. Hei bro. Apakah kalian berdua punya cerita? Aku tahu kenapa kamu punya kesan buruk padanya. Jadi ceritakan padaku. Tanpa aku tidak akan ada cerita dengannya. Kalau begitu ini salah. Kamu tidak kenal orang kan? Apakah kamu sudah menentukan nasib karakter orang lain? Aku perhatikan kamu terus mengincarnya. Tidak, pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Dan tidak tersembunyi. Kamu sangat tua dan jujur. Bilang aku benar-benar tidak ada cerita dengannya. Aku juga tidak terlalu menentangnya. Aku hanya ingin memberimu peringatan. Kebaikan dan kemurahan hati itu benar. Tapi dengan wanita kamu harus menyimpan 3 poin. Tapi kakak aku juga tidak melakukan apa-apa dengannya. Jadi aku menawarkannya sedikit sesuatu. Hanya sedikit bantuan. Pemberian dan bantuanmu benar-benar berlawanan. Tidak bisa menjelaskan. Lalu bagaimana kamu bisa menjelaskannya? Satu-satunya hal yang masuk akal adalah kamu naksir padanya. Bukan kakak, aku tahu mengapa kamu begitu gelap di dalam. Mengapa kamu begitu tidak murni? Aku tidak murni. Kamu melihat orang lain dengan mata yang lebih bersih. Oke, jangan membuat segalanya rumit. Aku berteman murni dengan lesbian itu. Pertemanan. Pertemanan murni. Apa yang kamu katakan sangat tidak meyakinkan. Bilang kamu hanya bertemu orang beberapa kali kan? Tidak kakak. Tunggu sebentar. Kita sepertinya kembali ke awal lagi. Ini kembali lagi kamu. Apakah kamu seperti ini? Kakak kamu juga lah. Istirahatlah lebih awal. Kita bicara lagi kalau ada waktu. Dah. Hei. Sepertinya ditemukan. Persis sama. Lain kali aku bicara dengannya, aku benar-benar harus menyusun draft. Halo Tuan Lu. Hei, ada apa? Ya, aku ingin meminta cuti beberapa hari. Mengapa Wusi begitu sibuk? Aku harus pergi ke sana dalam 2 hari ke depan. Aku tahu. Tuan Lu, aku tahu tidak baik meminta cuti sekarang. Tapi tidak ada cara. Aku ada urusan di rumah. Aku harus pulang beberapa hari. Apa yang terjadi di rumahmu? Oh. Nenek saya baru saja meninggal. Saya harus pulang. Itu. Kalau begitu saya tidak akan menahanmu. Turut berduka cita. Terima kasih Pak Lu. Saya harus segera naik pesawat. Saya tidak akan mengganggumu lagi, sampai jumpa. Masuk. Oh Pak Lu.
Saatnya mengirimkan batch baru, aplikasi pinjaman pemilik rumah. Segera. Tidak masalah. Silakan tanda tangan. Oke. Dia juga membeli. Oh, saya mengerti. Bukankah dia ingin diskon 20%? Bagaimana bisa kamu dapat diskon 10%? Oh, apa ini? Bertanya sesuatu. Oh, tidak. Pak Lu. Ini manajer Jin. Manajer seperti apa dia? Otot dan tulang ya. Ini tendon. Ini untuk otot dan tulang. Dingbo. Buah emas. Hei kakak, kenapa kamu pulang lebih awal? Kamu sedang apa? Bertanya sesuatu. Kemana diskon yang kamu hemat dengan ganti mobil? Kamu sedang apa? Kamu peduli dengan ini. Itu uang yang perusahaan berikan padamu. Saya berhak tahu kemana uang itu pergi. Kakak, uang ini sekarang milik saya. Saya bisa membelanjakannya sesuka hati. Hei, kamu tidak menghasilkan uang itu sendiri. Apa saya yang menghasilkan sendiri? Itu uang keluarga kita kan? Saya membelanjakan sebagian uang untuk keluarga kita. Jangan bilang apa-apa, oke? Santai saja. Bukan, aku tidak mau biar kamu pakai uang itu. Aku takut kamu gak bakal kasih bunga itu. Yang penting itu kamu pakai uangnya di mana. Wanita yang namanya Liulin. Aku beli suite kita dengan diskon 20%. Kamu yang bikin diskon itu kan? Iya, gimana? Kamu belajar dukung dia. Bro. Aku akan tekankan lagi ke kamu. Hubungan aku sama dia cuma temenan aja. Aku akan kasih dia diskon itu. Itu karena janji aku sendiri. Sama sekali bukan karena angin. Janji kamu itu urusan kamu. Kamu punya hak apa? Pakai uang hasil jerih payah keluarga. Kasih ke orang luar yang belum pernah ketemu. Aku juga nggak mau. Awalnya kan udah sepakat diskon 20%. Aku cuma bisa muter-muter. Itu muter-muter. Jingu sama bro. Udah gitu aja. Kamu udah deh diam. Jangan gara-gara duit receh. Lalu putusin hubungan kita sebagai saudara. Aku kasih tahu ya, cuma ada dua pilihan. Satu, kamu ikut aku minta kembali. Satu, aku sendiri yang ambil kembali. Aku nggak akan biarin uang keluarga dibohongin sama wanita bodoh. Bro, aku ini Jingu. Aku kasih tahu kamu dengan jelas. Kalau kamu diam-diam ke dia minta uang, aku Jingu bakal musuhan sama kamu seumur hidup. Kamu bilang itu. Kamu tanggung semua akibatnya. Aku tanggung sendiri. Halo. Kamu cari siapa? Aku mau cari Palu. Oh, ada janji? Iya, kita udah janjian. Oke, tunggu sebentar. Oke. Halo Sekretaris Yang. Tamu Pak Lu sudah datang. Halo Pak Lu, silakan masuk. Kita baru saja berbicara di telepon. Hei, terima kasih. Hei Pak Lu. Aduh. Apakah Anda tahu perusahaan kami? Tahu. Tentu saja saya tahu. Lues Real Estate itu perusahaan yang sudah lama berdiri. Berapa omset tahunan perusahaan Anda? Hampir 5 juta. 5 juta. Oke. Kalau begitu saya akan langsung ke intinya. Perusahaan kami menghabiskan 32 juta setahun untuk iklan. Berapa banyak yang bisa ditangani perusahaan Anda? Kapasitas produksi kami masih. Ya, bagaimana dengan saya? Tentu saja saya berharap bisa memenuhi kebutuhan Anda sebanyak mungkin. Oke. Kalau begitu saya akan biarkan Anda menangani sebanyak yang Anda bisa. Saya bisa, tapi saya punya satu syarat. Silakan katakan. Apakah orang ini dari perusahaan Anda? Dia yang menemukan Anda kan? Dia adalah salesman yang baik untuk saya. Aktifkan dia. Kapan Anda memecatnya? Kapan Anda akan menandatangani kontrak? Sudah berjalan. Pak Lu. Mengapa kita? Anda tidak bisa melakukannya ya? Lakukan. Saya akan segera melakukannya. Pergi hei. Pak Lu.
Jam berapa Anda akhir-akhir ini? Saya bebas sampai Selasa depan. Silakan kapan saja. Baiklah, sampai jumpa. Saya akan segera membalas Anda. Oke, sampai jumpa. Dari sudut pandang strategis, tinggalkan si pengintip itu. Harusnya ada yang patut disyukuri. Jangan khawatirkan pencuri-pencuri itu lagi. Mata presbiopia yang menyipit. Tapi mengapa saya sama sekali tidak bisa bersemangat? Mungkinkah itu, aku akan memiliki perasaan yang tidak senonoh terhadapnya? Sama sekali tidak mungkin. Aku adalah wanita baik yang langka dengan pikiran yang normal. Tapi masih sedikit bingung. Mengapa begitu? Oh, dia memecatku. Bukannya aku yang memecatnya. Dia yang lebih dulu. Ketidakseimbangan psikologis. Sudah selesai. Sudah selesai, biarkan dia pergi. Bagaimana reaksinya? Apa reaksi terhadap itu? Hanya bingung. Kemudian dia menangis. Apakah kamu tidak menangis? Sepertinya tidak. Hanya bingung. Kamu memukul cukup keras. Tentu saja, bagaimana mungkin aku menggunakan seseorang yang tidak kamu sukai? Apakah kamu pikir itu Mr. Lu? Itu ya? Sudah berapa lama dia bekerja denganmu? Hampir 3 tahun. 3 tahun Ham. Bekerja selama 3 tahun. Kamu tidak ragu untuk memberhentikan orang. Kamu tidak punya hati nurani. Bagaimana kamu bisa cocok dengan mangku karyawan lama? Apakah kamu menarik? Hey Mr. Liu. Bukankah ini takut mempengaruhi kerjasama kita denganmu? Ambil gambaran besar dulu. Pergi. Untuk menandatangani kontrak. Oh Mr. Lu. Kemudian aku akan memberitahu departemen publikasi di lantai bawah bahwa aku melepaskannya. Mr. Lu, apakah kamu sibuk? Hey Mr. Lu. Setelah menandatangani kontrak, cari seorang penjual yang bisa menangani orang untuk membicarakan pekerjaan. Itu saja. Jangan muncul di hadapanku. Oke. Ugh. Memecatmu. Sangat tidak manusiawi. Menyalahkannya atau tidak menyalahkannya? Apakah itu akan terlalu kejam untukku? Kasih kamu kesempatan untuk menjelaskan. Apa kamu mendekati Golden Valley dengan tujuan? Bagaimana? Apa kamu sedang bad mood hari ini? Saya kehilangan pekerjaan. Haruskah kamu mengambil kesempatan ini? Lihat dirimu sendiri dengan baik. Oke. Itu juga tidak baik. Saya bilang begitu. Bukankah itu berarti saya kehilangan pekerjaannya? Hei. Kenapa kamu begitu diam? Saya lihat betapa senangnya kamu berbicara sendiri. Kenapa saya harus mengganggumu? Kenapa kamu mengibarkan bendera putih padaku? Saya tahu saya salah untuk semua sindiran jahat yang kamu katakan padaku sebelumnya. Apa kamu merasa bersalah untuk meminta maaf padaku? Salah. Ini bukan permintaan maaf, ini ucapan terima kasih. Hanya waktu terakhir saya menampungmu untuk berteduh dari hujan. Saya kesini untuk memberimu kesempatan untuk berterima kasih padaku. Tidak ada yang lain. Saya sudah membayar untuk berteduh dari hujan. Jadi mulai sekarang kamu dan saya sudah jelas. HM.
Kamu benar-benar tahu caranya. Saya ingin pergi ke rumah saya lagi. Serius. Saya perlu bertanya sesuatu padamu. Maka saya juga akan serius. Jika kamu bertanya padaku, kamu harus menjawab. Ini tentang Paman Li. Hei, antara kamu dan Paman Li. Apa ada hubungan khusus? Kenapa kamu bertanya ini? Karena kamu sering datang ke toko kue. Dan kamu sangat peduli dengan kesehatan Paman Li. Ada hubungan. Hubungan apa? Hubungan antara bos dan pelanggan tetap. Saya bertanya dengan serius. Tolong jawab dengan serius. Saya juga menjawab dengan sangat serius. Kuenya benar-benar enak. Seolah saya tidak bertanya. Apa ada masalah? Apa kamu sedang bad mood? Aku akan ajak kamu bersantai. Gimana kamu tahu aku lagi bad mood? Aku kehilangan pekerjaan, lagi senang. Kurasa. Kamunya bener tebak. Aku beneran lagi bad mood. Ayo dong. Minum biar lebih enak. Terima kasih. Pernah ada yang bilang, sebenarnya kamu cukup perhatian. Baru tahu. Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama aku. Kamu terlalu percaya diri ya. Aku kasih tahu deh, kamu bukan tipe aku sama sekali. Bukannya kamu belum menikah. Pilih-pilih makanan juga. Gak bisa pilih ya. Hei. Minum kebanyakan. Oke. Jangan bilang kamu cuma punya 1 botol bir. Urusan kamu apa? Itu yang aku lakukan. Katanya kamu gak bisa minum banyak. Mau minum apa sama aku? Aku yang bertanggung jawab sama bad mood kamu. Gak masalah kan aku temani kamu selesaikan. Kamu yang bertanggung jawab. Tanggung jawab kamu apa? Oh. Maksud kamu waktu itu. Ya sudah, lupakan saja. Aku orangnya sangat dermawan. Aku gak akan ribut sama kamu. Lanjut aja. Oke. Jangan-jangan kamu jatuh. Jangan bilang wajah kamu jadi kayak gini. Gak semenjengkelkan biasanya. Jadi pengen dekat sama aku. Kamu. Ada tujuannya. Wanita single. Lepas. Siapa yang punya tujuan kuat? Jelas-jelas kamu pegang aku, gak mau lepas. Aku kasih tahu sesuatu. Pernah dengar hal seperti ini? Wanita butuh tulang punggung. Kamu bisa dari cinta ke pernikahan. Atau main-main saja, jangan serius. Atau tetap lajang dengan bangga. Saudarimu aku yang terakhir.
Hari ini karena kamu temani aku minum, aku baru jelaskan padamu. Hei. Kamu benar-benar kebanyakan minum. Hei, Hei. Lucino. hei, Ini namanya cinta. Mabuk. Mau kamu jujur setelah minum? Tapi bukankah enak manfaatkan orang dalam bahaya? Aku tidak melakukan ini untukmu. Aku lakukan untuk Paman Li. Namamu Lucino. Kamu serigala. Keinginan masih terjaga. Terpercaya. Langsung ke intinya. Kamu pikir itu ayahmu? Mama, aku ingin bersama Papa. Aku ingin bicara dengan Papa. Baik-baik, Sino. Sino anak baik. Papa tidak mau kita lagi. Jadi kita juga tidak mau dia. Mama akan selalu di sampingmu, oke? Sino, kamu harus ingat pria yang meninggalkan mamamu. Dia tidak layak jadi ayahmu. Ingat. Fotonya masih terbalik. Pasti foto pacarmu. Lihat bagaimana kamu. Halo. Bangun. Aduh, kenapa kamu berat sekali? Biasanya makan banyak. Kamu harus diet. Hei. 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 Kenapa kamu berat sekali? Kamu hei oh. Oh Liulin. Kamu terlalu baik. Ini cuma cerita kecil yang menyentuh hatimu. Lupakan hal buruk yang dia lakukan padamu dulu. Muka busuk.
Halo, Apakah kakak Sidou sudah bangun? Ingatkan kamu untuk pergi jam 10 di lantai bawah. Jangan lupa. mengerti. Halo. Turun. Turun. Apakah kamu sudah bangun? Apakah lebih baik sekarang? Apa yang aku katakan semalam? Kamu bilang itu semalam. Bilang Paman Li, kamu melakukannya. Omongan mabuk kamu tahu. Lupakan semuanya setelah minum. Lucino. Lucu ya kamu menyimpan semuanya sendiri? Aku tanya kamu, apakah kamu menarik? Hei. Bersikap sopan. Lucino. Apa itu? Kamu tidak punya hati yang baik. Tinggalkan saja aku di sini. Bagaimana kabarmu? Liu Li, kamu terlalu baik. Kamu tidak boleh terlalu baik pada orang seperti itu di masa depan. Niat baik tidak dibalas. Jaga jarak. Kamu harus menjaga jarak. Apa itu? Westogo, kamu harus jaga dirimu. Ada balangan di tas kulit. Ingat minum 1 kantong setiap hari? Di sana panas. Oke, jangan khawatir. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Yang paling penting adalah bantu aku jaga dia. Bukan kakakmu. Kenapa kamu lihat aku? Apa yang bisa aku lakukan? Jangan meremehkan permainan ini. Kalau ada waktu kenali perusahaan bareng Kak Yuming. Lakukan sesuatu yang serius. Mas, di permainan ini juga ada kehidupan. Aku punya kehidupan. Ini ranah kita yang berbeda. Sepertinya lebih baik tidak ikut campur urusan orang lain. Kamu adalah tuan muda. Siapa yang berani ikut campur urusanmu? Aku yang lemah ini memberitahumu. Optimislah dengan rumah dan kelola pintu. Untuk menjalani kehidupan, tetap di rumah saja. Jangan keluar main. Masyarakat tidak ada masalah. Benar-benar jaga dirimu ya, Mas. Sampai jumpa. Hahaha. Sepupuku akhirnya pergi. Gaga Lady Gaga. Gaga Lady Gaga Gaga. Apa kabar? Sepupuku sudah pergi. Sepupuku masih di sini. Bukan Yuming, aku mau memberitahumu sesuatu. Jangan biarkan aku tinggal di perusahaan. Kamu mau aku tinggal di perusahaan. Aku mudah depresi. Tidak mudah depresi. Depresi harus tetap bersamaku. Dari sekarang, kamu memberiku sedikit. Aku sedang dalam misa politik. Kenapa kamu tidak belajar dengan baik? Apakah kamu tidak membantu si tiran? Kamu dan aku tidak di perusahaan. Kamu tidak mau aku tidak tinggal di perusahaan. Jangan biarkan aku tinggal di perusahaan. Bisakah aku? Milikku. Lin. Bangun, Lin. Bangun dan minum sup ayam. Ibu, ini enak untukmu. Jadi baik, ayo bangun dan coba. Enak kan? Besar sekali masalahnya. Bagaimana, Bu? Percayalah padaku, nak. Biar aku kasih tahu sesuatu. Pasti bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik. Kita cuma belum menemukannya saja. Ayo cari pria baik dan menikah lagi. Bikin mereka kesal. Bukankah orang bilang, lebih baik sukses daripada menikah dengan baik, kan? Aduh, Bu. Apakah kamu benar-benar ingin membukanya? Kenapa kamu begitu optimis? Kamu tidak tahu. Kamu nak, aku sangat khawatir mencari pekerjaan di sini. Oh, sayang. Ayolah.
Kamu harus memikirkan semuanya. Belajar dari ibuku adalah hati yang besar. Dan bukankah kamu ada di sana? Bukankah toko kue itu paruh waktu? Apakah ibu lain punya pensiun? Apa masalahmu? Bagaimana itu cukup? Kamu tidak tahu bahwa cicilan ini sangat memberatkan. Bilang bah-bah? Bodoh lagi. Sungguh Bu, aku percaya tidak ada jalan keluar. Tuhan kelaparan dan burung rumah buta tahu? Kenapa anakku begitu luar biasa? Mau wajah punya wajah. Langsing-langsing. Hanya pekerjaan sialannya itu. Apa itu? Kami tidak ingin melakukannya lagi. Apakah yang paling praktis bagi kita adalah menikah dengan baik? Hei, lihat ini. Ibu kasih kamu situs ini dari abad ini. Aku pilih beberapa lagi. Oh, para pria ini dalam kondisi yang sangat baik. Cocok banget buat kamu. Bangun dan lihat. Patuh. Bangun Bu, tolong. Ya, kamu di sini lagi. Bisakah kamu berhenti? Berhenti Bu dan pergi. Kamu keluar Bu, keluar. Kamu juga minum sup. Pergi minum sup, pergi minum sup. Aku harus melakukan penelitianku. Aku belajar kamu minum sup. Aku akan segera melakukannya. Mama, aku akan mempelajarinya dengan seksama. Oke. Agar tidak mencari pacar, aku harus mencari pekerjaan. Untuk menghindari cicilan, aku juga harus mencari pekerjaan. Hei, aku ingin seperti Shitai. Bersikaplah baik, tenang, dan tidak aktif. Singkirkan mereka yang tidak ingin aku baik. Pelankan penggunaan. Tidak bisa minum. Aku hanya ingin kamu mencicipinya. Dilihat dari kualifikasi akademik dan pengalaman kerjamu, sangat dekat dengan permintaan kami. Aku sendiri sangat percaya diri dengan pekerjaan ini. Aku yakin bisa melakukannya dengan baik. Bolehkah aku menanyakan beberapa pertanyaan pribadi? Aku tidak keberatan. Kamu bisa bertanya. Resume kamu menyatakan kamu belum menikah. Apakah kamu punya pacar sekarang? Ah,